Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi syai'atal hasanata tamhuha wa khaliqan nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu hari lagi Allah memberikan kepada kita kesempatan. Kita ditakdirkan kembali untuk duduk pada kesempatan kali ini di majelis subuh kali ini untuk sama-sama bermajelis ilmu, untuk mencari keutamaan di antara keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih dan kita dapatkan, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, ya, berjalan salaka tariqan, siapa saja, baik yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, siapa saja, yaltamisu fihi ilman. Tujuannya apa? Tujuannya mencari ilmu, datang ke majelis ilmu, pergi pengajian, mencari hadis, belajar, kuliah, dan segalanya yang sejenis dengannya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka janji Rasulullah adalah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita yang hadir di tempat ini pada majelis kesempatan kali ini kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di tempat ini untuk mendapatkan kemudahan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga ini menjadi amalan yang bisa kita rutinkan dan dawamkan, bahwasanya Nabi bersabda untuk mendapatkan satu kebaikan, yaitu kebaikan yang setara pahalanya itu dengan pahala haji dan umrah yang akhir ini dilarang. Kata Nabi SAW, man shallal ghada fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah. Kita salat subuh berjamaah semua. Summa qa'ada, setelah salat subuh duduk di tempat, duduk di masjid. Apa yang dibikin? Yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Baik berzikir, berdoa, membaca Quran, bermajlis, ini termasuk kategori zikir. Ya. Sampai kapan? Hatta tatlu'us syams, sampai nanti matahari agak terbit. Matahari terbit diperkirakan kurang lebih jam 6:05 terbit matahari. Habis itu apa yang dibikin? Summa yusalli rak'atain, salat 2 rakaat. Salat sunnah isyraq atau syuruk. Ya. Kemudian apa lagi? Kata Nabi SAW, jika sudah itu rangkaian salat subuh berjamaah, duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian nanti berdiri salat 2 rakaat. Maka fakana lahu ka'ajri hajatin wa umratin tamatan. Maka baginya pahala haji, umrah sempurna. Haji tahun ini dilarang, nggak tahu tahun depan. Nah, jadi dapat pahala yang bagaimana? Banyak-banyak. Setelah subuh jangan langsung pulang, apalagi tidur lagi. Nah, ini salat tidur ba'da subuh boleh tidak, Pak? Boleh tidak? Makruh. Berdasarkan hadis Nabi, burika ummati fi bukuriha. Kata Nabi SAW, tidurnya umat, pagi hari umatku itu diberkahi. Burika ummati fi bukuriha. Umatku ini diberkahi pada pagi hari. Nah,
Maka kalau mau dapat keberkahan jangan diisi tidur. Ya, tidur kita cukup malam. Kadang kita ya karena mengantuk, begadang atau banyak kerjaan, habis subuh gas lagi. Nah, ini kurang tepat. Tidak sampai haram, tapi makruh. Ya. Makanya kita tuh kalau pagi-pagi beraktivitas. Karena waktu subuh itu waktu yang baik secara medis. Karena ketika subuh itu menurut keterangan medis Allah Subhanahu wa taala keluarkan itu udara itu bagus untuk kesehatan. Nah, belah tinjauan yang lain orang waktu subuh itu adalah waktu udara yang paling segar dan paling baik. Kenapa? Belum tercemar dengan nafasnya para pendosa dan orang-orang munafik. Karena pendosa tidak ada yang begini bangun tidur, ya, yang begadang, yang keluar malam, yang jajan jualan malam-malam jam 1, jam 2, jam segini masih tidur. Orang munafik belum bangun, jadi udara itu masih baik, belum tercemar dengan nafasnya orang-orang pendosa dan orang-orang munafik. Nah, maka dari ini semoga kita juga terbebas dari sifat-sifat kemunafikan kalau kita menghidupkan waktu pagi kita. Karena afqalus shalah 'alal munafiqi al-isya was subh. Kata Nabi, waktu salat paling berat bagi orang munafik itu dua, isya dan subuh. Ya, kenapa? Ya, subuh nih waktunya enak tidur, ngantuk-ngantuknya. Kemudian kita datang ke masjid, maka itu salah satu cara untuk melepaskan diri kita dari kemunafikan, dari sifat-sifat kemunafikan. Karena orang munafik itu paling malas kalau sholat isya, sholat subuh. Kenapa? Isya waktunya istirahat, subuh waktunya masih istirahat. Nah, kalau orang mukmin tidak. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terhadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan untuk menjadikan setiap ajaran beliau sebagai pedoman dan menjadikan sunnah-sunnahnya sebagai tuntunan, dan harapan kita kelak pada hari kiamat kita kembali dipertemukan, mendapatkan syafaatnya sebagai sebuah pertolongan bagi kita yang kurang amalnya dan cacat kebaikannya, dan semoga juga kelak kita kembali bertetangga dan berjumpa dengan Nabi SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah, kita lanjutkan kajian. Mungkin ini kajian terakhir tentang fikih udhiyah, fikih kurban. Ya, ini berarti kita pertemuan ketiga tentang fikih kurban. Kita sudah bahas beberapa poin minggu lalu tentang kurban. Ya, berikut hukum-hukum turunannya. Bagaimana kriteria hewan kurban yang dibolehkan, bagaimana waktu sahnya kurban itu dilaksanakan, mana yang lebih utama, menyembelih sendiri atau disembelihkan. Kita juga bahas sedikit ya minggu lalu. Maka pada kesempatan kali ini mungkin kita akan sedikit review, mengulang kembali terkait tentang sunnah udhiyah atau sunnah kurban. Dalam sebuah ibadah itu biasanya ada yang rukun, namanya rukun harus ada. Ada namanya sunnah, dianjurkan dikerjakan. Ya, hukum sunnah apa? Apa hukum yang dimaksud hukum sunnah apa Pak? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Nah, rugi. Maka ini sunnah-sunnah ini perlu diperhatikan. Ya. Wa yastahibbu 'inda dzabh khamsatu asya. Ada 5 hal. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qarib, Syarah Matan Nabi Suja, disebutkan ada paling tidak 5 hal yang disunahkan ketika berkurban. Nah, ini kita mengulang sedikit minggu lalu. Pertama, at-tasmiyah, membaca basmalah. Ini bukan hanya sunnah ketika berkurban, tapi di segala hal dalam setiap kebaikan aktivitas kita hendaklah kita memulainya dengan membaca basmalah. Mau makan baca basmalah, memakai pakaian baca basmalah, mau memulai langkah baca basmalah. Artinya seorang mukmin itu memang setiap aktivitasnya, deru nafasnya itu selalu terkait dan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memulainya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mencari berkah. Ya, mencari berkah.
Karena kata Nabi SAW, kullu dhibalin, setiap perbuatan, maksudnya apa? Perbuatan kebaikan, ketaatan, lam tubda bil basmalah, tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta, maka dia terputus. Terputus maksudnya qalilul barakah, keberkahan yang sedikit. Ya. Maka setiap aktivitas kita itu kebaikan mulai dengan basmalah. Mulailah dengan basmalah. Jadi termasuk ini ketika menyembelih kurban. Jadi disunnahkan itu memulai dengan bismillah. Ya, bismillah ketika mau menyembelih. Bismillah. Wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, selain bismillah, disunnahkan ketika bismillah. Kemudian di sini disebutkan as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kenapa? Karena ini disandarkan sama sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kan disunnahkan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya salatan, sallallahu biha alaihi wasra." Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Maksudnya salawat di sini apa? Allah bersalawat kepada kita, memberikan ampunan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ini kalau kita umatnya ini tidak mau salawat kepada Nabi, celaka. Allah saja salawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bersalawat kepada Nabi. Tapi bedanya apa? Allah itu salawatnya Allah kepada Nabi apa? Allah butuh? Enggak, maksudnya apa? Salawatnya Allah adalah rahmat dan ampunan. Nah, itu maksudnya. Sedangkan malaikat adalah doa. Sedangkan kita kalau bersalawat kepada Nabi adalah memohon ampun untuk kita sendiri. Ya, untuk kita sendiri. Enggak kemana-mana itu. Jadi enggak ada Nabi butuh salawat, enggak. Nabi enggak butuh. Cuman Allah perintahkan sebagai bentuk pemuliaan kepada Rasulullah SAW. Tapi efek sampingnya, keutamaannya kembali kepada kita. Ya. Karena di hari Jumat, setiap hari Jumat salah satu afdhalul zikri fi yaumil Jum'ah shalawatul nabi. Zikir terbaik di hari Jumat, khusus hari Jumat. Ya, tajul azkar, mahkotanya zikir pada hari Jumat bersolawat kepada Nabi. Hari Jumat, ya itu hari Jumat khusus. Memang dikhususkan salah satu zikir paling utama itu di hari Jumat adalah berzikir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga termasuk ketika akan menyembelih. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kemudian yang ketiga, wasalis istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Berarti kalau posisinya bagaimana? Kepala sapi di utara, ekornya di selatan. Ya, kenapa? Kalau kita menyembelihkan tangan kanan, betul tidak? Betul tidak, Pak? Coba diingat-ingat. Nah, sapi bagaimana cara menghadap kiblat? Menghadap sana. Ini kiblat. Nah, menyembelih tangan kanan. Berarti kepala sebelah mana? Utara ke mana? Selatan? Utara ke selatan? Sini. Ini selatan. Bagaimana? Tangan kiri berarti menyembelih? Enggak. Agak menyerong. Oh, agak menyerong. Ya boleh juga. Tapi kayak menurut saya lebih enak kepala ke arah utara. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu posisinya itu apa? Satu memegang kepala. Nah, bisa juga ke arah selatan. Satu memegang kepala, satu menggorok. Ya di arah selatan, betul, arah selatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tangan kirinya memegang kepala hewan kurban, tangan kanan menggorok, kaki menginjak perutnya. Nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menyembelih seperti itu. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, Nabi pernah Tuhan Nabi di kabsyain, ya, amlahain, aqranain. Nabi SAW pernah berkurban dalam hadis riwayat Muslim 2 domba kambing besar putih warnanya bertanduk. Nah, kemudian Nabi SAW itu memegang kepala, menyembelih, sembari kakinya ini ditekankan kepada lambungnya. Nah, ini tidak bergerak. Ya. Sendiri Nabi sendiri memotong kambingnya. Kalau kita kambing aja yang berikan 2 orang, Nabi sendiri saja. Tapi ada tekniknya apa itu? Ya, kambing itu ada caranya. Sendiri pun bisa. Saya pernah lihat video itu salah seorang pengembala yang ada di Australia, mu'alaf. Dia punya peternakan besar. Ya, jadi dia itu kambing yang besar, tapi dia nyembelih sendiri sih. Dia mulai baca Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia elus-elus dulu kepalanya. Kemudian mata hewan itu ditutup pakai
pakai telinganya. Nah, tutup begitu. Nanti tenang dia. Ditidurin itu kambing, tidak melawan, tidak mbek-mbek. Tutup ya. Sambil dulu selesai. Jadi langsung selesai. Udah perlu pegang kaki dua orang. Boleh. Nah, coba nanti yang punya kambing, mau menyembelih sendiri, telinganya tutupkan ke mata, ini gelap dia, elus kepalanya, Bismillah, baringkan. Saya pernah coba masalahnya, saya sendiri nyembelih, ya bisa, tidak perlu dipegang, pegang tadi sendiri, elus, baringkan pelan-pelan. Nah itu coba nanti yang mau nyembelih sendiri. Sapi bisa tidak? Tapi sapi juga, saya pernah orang yang beli sapi, ada ini video lagi, ini di Arab ya, sapi besar, lebih besar daripada sapi kita. Tapi sapinya warna hitam putih, yang biasa jadi gambar di susu-susu sapi. Dia sendiri potong sapi 3 menit selesai, satu sapi 1 menit. Caranya gimana? Cara yang disediakan itu adalah dia cuma satu kakinya saja diikat yang bagian depan, kaki diikat satu, cuman itu saja. Terus bagaimana cara jatuhkan dia? Dia pelintir kepala depan dipelintir ke atas begini. Nah itu sapi rebah kalau sudah dikit, dan dia tidak bisa melawan karena kaki depan diikat. Rebah kan, jatuh, langsung sembelih tempat. Dan itu gak pakai lubang ya. Dia kayak tukang jagal, tidak pakai lubang macam-macam. Jadi dia tuh di semen saja. Nah, semen dia tumbangkan begini, pelintir, ya, harus sembelih. Saya pernah mau coba dulu waktu jadi tukang sembelih. Saya mau coba, tapi sapi lokal, ngamuk dia. Mungkin beda, pengajarannya beda. Sapi hitam putih, apa sapi yang beda? Tapi kalau dipelintir, iya, tidak melawan dia. Kalau sudah dipelintir kepalanya, tidak bisa gerak. Ya. Tapi untuk mendekati di awalnya itu yang agak repot. Kalau yang saya lihat video itu gampang saja, 1 menit saja selesai. Dia pelintir, ambil golok, selesai. Ambil yang kedua, selesai. 3 menit 3 sapi. Berarti kalau 18 sapi, 18 menit saja. Ya nanti bolehlah dicoba. Ya, ini teknis saja. Istiqbal kiblat, maka yang menghadap kiblat. Sunnah ya hukumnya, sunnah. Tapi kadang ada beberapa keadaan karena ketika menjatuhkan sapi yang ngamuk mungkin, ya, proses tali temali mengikat ketika dijatuhkan rebah, ya, melenceng arah tenggara atau arah kemana, mau digeser berat, apalagi sapi di mosid. Nah, ya tidak apa-apa meskipun tidak menghadap kiblat, tapi diusahakan menghadap kiblat, sunnah. Termasuk orang yang menyembelih, ya, ay yuwajjihu dzabih madhbahu lil qiblah wa yatawajjahu aidan. Termasuk orang yang menyembelih, ya, jadi menghadap kiblat. Sapinya, hewan kurban menghadap kiblat, yang menyembelih pun menghadap kiblat. Ya, jadi menghadap kiblat, potong. Nah, ini sunnah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yang disunahkan adalah takbir, ya, memperbanyak bacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bayi yang menyembelih kapan dibaca? Sebelum menyembelih. Jadi itu termasuk untuk menenangkan juga hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk yang hadir itu, ya, jangan sibuk foto saja, bertakbir juga. Nah sekarang kalau nonton orang sapi sibuknya apa? Live streaming, foto, macam takbir. Nah itu disunahkan. Jadi sambil live streaming kah atau video, sambil bertakbir. Nah ini disunahkan ya, takbir. Di sini disunahkan kalau yang jazar, untuk yang tukang jagalnya, maka disunahkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sebelum. Kenapa? Wa man yu'azzim sya'airallah. Karena tujuannya menyembelih itu adalah mengagungkan Allah. Maka nama yang paling pantas diagungkan adalah nama Allah. Allahu Akbar, bertakbir. Sunnah. Kemudian yang khamis, ad-du'a bil qabul, berdoa untuk diterima. Nabi SAW itu, ya, ketika menyembelih hewannya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Pertama, ya Allah, ini kurban darimu. Artinya apa? Ya, Allah memberikan kita rezeki, kemudian kita berikan itu kambing, kita kurbankan. Hadza minka, darimu. Rezeki yang kau berikan darimu. Walaka, dan aku kurbankan untuk Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin.
Kemudian Nabi berdoa, ya Allah terimalah kurbanku ini dari Muhammad, aku pribadi Muhammad, wa ali Muhammadin, dari keluarga Muhammad, keluargaku, wa ummati Muhammad, dan umat Muhammad. Jadi beliau sebutkan 3 atas nama pribadi, ya, atas nama keluarga dan atas nama umat beliau. Maka dari hadis ini ada beberapa turunan hukum. Pertama, seorang kepala keluarga cukup berkurban satu saja, maju satu, maka itu termasuk juga di dalamnya keluarganya. Ya, pahalanya dapat, ya, transfer pahalanya dapat. Keluarga 7 orang, 12 orang, 15 orang, bapaknya saja yang berkurban, maka keluarganya pun dapat pahalanya. Ya, min ali Muhammadin. Ya, maka nanti kalau disunahkan juga yang menjaga dan menyebutkan itu nama mudhahi, orang yang berkurban. Ya, Allahumma taqabbal min keluarga bapak fulan, keluarga ibu fulan, keluarga bapak fulan. Ada minta. Bahkan Nabi SAW min ummati Muhammadin. Ada umat Nabi Muhammad yang tidak sempat berkurban, Rasulullah sudah berkurban. Maka Nabi SAW itu berkurban dengan 2 kambing, satu untuk beliau dan keluarga, satu untuk umatnya. Ini menjadi dalil bagi para pemimpin kaum muslimin, ya, baik dari tingkat tertinggi sampai tingkat paling rendah, disunahkan untuk berkurban atas nama rakyatnya, anggotanya, jamaahnya, boleh. Disembelih ketika apa? Ketika sholat Idul Adha selesai. Ya, maka Rasulullah itu sunnahnya apa? Rasulullah selesai sholat, kambing beliau dihadirkan, beliau sembelih langsung atas nama untuk umatnya, boleh. Ya, jadi pemimpin perusahaan, presiden, biasanya presiden kan tradisi di Indonesia, nah, dia menyumbang untuk siapa? Atas nama rakyat, boleh. Diambilkan dari mana hartanya? Dari harta negara, Baitul Mal. Ya, kalau sekarang mungkin kas negara, sedang belikan atau Kapolri untuk seluruh jajaran ininya, atau Panglima atau untuk masukan anggotanya, bisa. Dalilnya itu Rasulullah berkurban atas nama umat. Jadi umatnya yang belum pernah berkurban, tidak punya uang untuk berkurban, dikurbankan atas nama oleh Rasulullah SAW. Berhutang gitu. Ya, Nabi SAW berkurban atas nama umatnya. Maka penjelasannya adalah, nah, ini Nabi SAW berkurban untuk umatnya yang sudah meninggal dan belum pernah berkurban. Tapi jangan dipahami setelah ini tidak berkurban. Sudah pindah di kurban, tidak usah lagi. Nah, tidak juga. Ya, tetap berkurban yang punya kelapangan rezeki. Atau juga ada asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menyebutkan lafadznya Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal. Jadi lafadznya memang para sahabat pun agak berbeda-beda. Intinya berdoa minta diterima. Intinya berdoa minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurban ini. Ini 5 yang disebutkan. Tapi ada beberapa yang lain juga, ya. Itu hukum turunannya. Bolehkah kita mewakilkan sembelihan kita kepada orang lain? Nah, ini penting. Yang paling utama adalah kita menyembelih sendiri hewan kurban kita. Paling utama, ya. Lebih utama lagi menyembelihnya disaksikan keluarga kita. Itu paling utama. Ya. Bagaimana Nabi SAW ketika menyembelih, Rasulullah bersama keluarga juga menyaksikan, agar Allah turunkan kebaikan dan ampunan itu kepada seluruh yang hadir. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada Fatimah, putri beliau, mengatakan, "Qumi washhadi udhiyatan." Berdirilah, pergi lihat udhiyahmu, kurbanmu disembelih. Nah, Nabi perintahkan. Jadi bagi siapa ini? Karena Fatimah tidak menyembelih sendiri, dia mewakilkan kepada orang lain. Nah, tetap disunahkan untuk hadir di tempat ketika hewan kurbannya disembelih. Makanya panitia biasanya, tapi ini 7 orang mana ini? Bapak fulan, ibu fulan, tolong hadir di sini. Ini semua apa? Sapi tak mau dipotong. Nah, itu disunahkan untuk hadir memang, melihat prosesi hewan kurban itu dipotong. Sunnah ya. Itu yang mewakilkan. Tapi kalau kita sendiri yang menyembelih, itu afdal, bersembelih sendiri. Dan memang dulu Rasul sembelih sendiri, para sahabat sembelih sendiri. Tapi hari ini kita ada panitia kurban, ya, boleh diwakilkan. Ya, boleh diwakilkan. Maka dari itu ketika diwakilkan kepada orang lain, tetap dianjurkan dan disunahkan untuk hadir di tempat pemotongan ketika hewan kita
disembelih. Agar apa? Karena ketika hewan itu disembelih, ketika darahnya tumpah, disitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan kebaikan, keberkahan dan ampunan. Maka kita datang pada kesempatan biar dapat juga. Nah, ini sunnah. Ya. Masalah mewakilkan ini, maka hendaklah mewakilkan sembelihan ini kepada orang yang memang ahlinya. Pertama, yang tahu tentang urusan sembelih dan menyembelih. Dan yang paling utama muslim. Ya, meskipun nanti bagaimana bolehkah diwakilkan kepada non muslim? Para ulama membahas kalau dia itu ahlul kitab, muslim ahlul kitab, artinya apa? Nasrani dan Yahudi boleh. Karena sembelihan orang Nasrani dan Yahudi halal. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah. Ya. Dihalalkan makanan mereka dan sembelihan mereka. Nah, maka di sini orang Yahudi dan Nasrani sembelihannya halal. Ahlul kitab secara umum hadis, meskipun nanti ada perbedaan pendapat bagi para ulama. Tapi afdal paling utama muslim. Kenapa? Karena jika bukan muslim, dia tidak tahu sunnah-sunnah tata cara penyembelihan. Tidak tahu yang dibaca kalau orang non muslim. Maka yang dianjurkan muslim, dia tahu adab-adabnya, dia tahu sunnah-sunnahnya, dia tahu doanya. Nah, jadi utama yang mewakilkan sembelihan kita adalah seorang muslim. Nah, ini Pak ya. Ini memang untuk urusan jagal ini bukan urusan remeh. Maka jagallah, potonglah sapi kurban itu yang ahli. Ya, jangan yang tidak ahli, yang memang biasa potong. Kemudian yang selanjutnya juga disunahkan, nah ini yang disebutkan juga dalam beberapa kitab, di sini tidak disebutkan. Pertama, tahdidu alatuz dzabh, menajamkan pisau sembelihan. Nah, ini khusus untuk tukang jagal atau bagi mereka yang mau memotong kurban. Pastikan betul, ya, pastikan betul pisau yang digunakan untuk memotong itu tajam, setajam-tajam, setajam silet, tajam. Agar apa? Pertama, kalau di situ Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kebaikan terhadap semua sesuatu. Jadi Islam ini adalah agama yang meletakkan setiap kebaikan di setiap sisi lini kehidupan kita. Dan semua syariat yang Allah turunkan kepada kita semuanya baik. Kalau ada yang bilang tidak baik, laporkan kepada saya. Kalau ada yang pertemukan syariat yang Allah turunkan ini tidak baik, coba sampaikan kepada saya. Ya, ada tidak? Syariat yang Allah turunkan kepada kita ini, Pak, ajaran Islam ada nggak yang tidak baik? Ada tidak? Kenapa ragu jawab? Ada tidak? Tidak ada. Kalau ada, kasih tahu saya. Karena Allah bilang innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Tidak boleh menyiksa. Ini dalam apa? Hukum perang. Hatta urusan perang, kalaupun ada membunuh, dan itu pasti dalam namanya perang ya. Perang itu cuma dua. Kalau tidak dia bunuh, kita terbunuh. Tapi kata Nabi SAW, Islam mengatur masalah perang. Idza qataltum fa ahsinu qitlah. Tidak boleh mutilasi, tidak boleh apa? Menyiksa, membunuh perang. Kalau bunuh cepat. Nah, dalam Al-Quran itu kalau melumpuhkan, sekedar melumpuhkan dan ingin menjadikan tawanan, ya, fadarbul, potonglah bagian tangan, akan tidak lumpuh, tidak bisa pegang pedang. Tapi kalau mau membunuh, langsung di leher atau tusuk di jantung, cepat, jangan menyiksa. Ya. Idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dzabhtum, tapi kalau kalian menyembelih fa ahsinu dzibha, perbaiki sembelihan kalian betul-betul. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bughawi ketika menjelaskan hadis ini, maksudnya fa'ahsinu dzibha adalah pertama menajamkan pisau, karena sembelihan tidak mungkin baik kalau pisaunya tidak tajam, ya, pasti tersiksa itu hewan ya, kalau tidak tajam. Maka kata Nabi SAW, fa'ahsinu falyuhidda ahadukum syafratahu wal yuhidda zabihatahu, maka awal yurih dari hantam, maka hendaklah kalian menajamkan pisau kalian, safratahu wal yurih dari hantam, dan menenangkan hewan kalian ketika dibeli akan disembelih. Maka memang pisau ini penting Pak, harus tajam. Kenapa? Karena dia memutus ini, merobek kulit dan memutus dua, al-halqum wal mari.
Apa itu? Ada dua yang harus putus. Pertama, saluran makan dan saluran udara. Kalau hewan dua, al-halqum wal mari, ada saluran udara, ada saluran makanan. Nah itu harus putus dua. Padahal kalau sapi itu ada kulit yang harus dipotong. Baru kalau sapi yang besar, kulitnya tebal, itu kalau pakai pisau dapur nggak bisa. Ya, harus pisau khusus jaga. Yang kalau bisa semakin tajam, yang satu kali straight putus. Ya, straight putus, jangan gini-gini. Lebih cepat lebih bagus. Karena itu tidak menyakiti hewan kurban. Makanya Islam itu mengatur sampai urusan hewan saja kita atur. Apalagi urusan manusia. Ya, menyembelih hewan kurban saja Islam mengatur. Maka kalau ada orang di luar Islam mengatakan Islam agama Islam, urusan hewan saja kita atur cara memotongnya agar tidak menyakiti. Maka tidak ada agama yang lebih mencintai hewan daripada Islam. Nabi SAW sebutkan ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara kucing. Dia kurung kucing, tidak diberi makan hatta mati, sampai mati. Dakhalan, masuk neraka. Maka di sini Syekh Abdul Aziz At-Turaifi menjelaskan, maka untuk urusan hewan seperti kucing di penjara tidak diberi makan sampai mati menyebabkan itu perempuan masuk neraka, maka lebih dari itu pasti masuk neraka. Maksudnya apa? Manusia mempenjarakan manusia dengan tidak hak, tidak memberi makan, menyiksa, menzalimi, apalagi memenjarakan bukan tanpa hak sampai mati dia, itu berat di sisi Allah. Karena Nabi sebutkan dalam hadis Bukhari, kucing mati tidak diberi makan, di penjara, tidak dibiarkan cari makan sendiri, masuk neraka, apalagi manusia. Ya, hati-hati berbuat zalim sama manusia. Sama kucing saja masuk neraka, itu perempuan, apalagi manusia. Ya, ini hati-hati soal zalim. Maka Islam itu adalah agama yang penuh kebaikan. Hatta urusan hewan, sampai urusan hewan kita diatur. Ya, kita diatur. Islam katanya dikritik sama orang-orang yang di luar sana. Islam ini mengajarkan kekejaman karena potong sapi. Ya, karena tetangga sebelah jadikan itu sapi Tuhan. Jadi dia bermasalah masalah itu. Tidak ada cerita. Jadi Allah Rasulullah bilang itu hewan ternak itu untuk dimakan, bukan untuk disembah. Ya, itu ya kritik lah. Maka Islam pun dalam mengatur semuanya itu ada aturan, Seperti cara mencari agama ada urusan potong memotong, konsep potong memotong hewan, cari di agama yang lain. Sampai ajaran agama sesat pun tidak ada punya aturan. Ya, jangankan agama-agama yang 5 cari urusan aturan fikih potong memotong hewan. Cuma Islam yang punya, sampai lengkap seperti itu. Cari kayak agama di dunia ini, baik yang dari langit maupun buatan manusia yang punya konsep potong. Saking sempurnanya agama kita, saking baiknya Allah mengatur kehidupan kita, sampai untuk urusan makhluk antara manusia dan hewan ada aturan. Nanti dalam fikih yang lain masalah berburu juga ada aturan. Tidak boleh kita berburu menjadikan target tembakan itu adalah hewan, kecuali untuk dimakan. Nembak burung, nembak ayam hutan, ayam mana saja, itu tidak boleh dijadikan target tembakan panah atau airsoft gun, kecuali memang untuk dimakan. Nah, itu tidak boleh. Kalau cuma ditembak-tembak saja, ya tidak bisa. Bagaimana caranya? Banyak. Nanti kita pelajari masalah bab soid. Jadi Islam itu luar biasa mengatur kehidupan kita. Ini urusan juga sapi diatur, potong-potong. Wal yurih dzabihatan, kata Nabi SAW. Dan hendaklah hewan itu sebelum disembelih ditenangkan dulu. Ya, jangan ditakut-takuti. Termasuk adabnya di sini, sebagaimana dikatakan Imam Ahmad dalam musnad beliau. Ya, kalau ini hewan mau dipotong, pisau jangan ditunjukkan sama dia, jangan ditampakkan. Sebentar lagi, sambil mengasah gol depan sapi, depan kambing, sebentar kok, oleh temanmu itu sudah dipotong. Tidak boleh. Bahkan sampai situ pun ada aturan, ada adabnya. Jadi kalau ada hewan sedang dipotong, sapi yang lain dijauhkan dulu. Ya, hewan yang lain dijauhkan dulu. Ya, itu bagusnya adabnya.
Jangan disuruh tonton, tonton. Itu. Teman mati disembelih. Sebentar lagi, sabar. Jangan ditakut-takut. Kata Nabi adabnya Pak, wal yurik dzabihata. Tenangkan hewan. Dielus dulu, dikasih makanan yang enak. Biar tenang dia, enggak ngamuk. Ya, dielus-elus. Nah, memang ini ada ilmunya. Ya, salah-salah kena pancal. Kena tendang. Nah, banyak itu kena sepak takraw sama sapi. Salah-salah maju dari belakang tendang, ya, kena dadanya, ada yang kena kepalanya, macam-macam. Jadi ada ilmunya sendiri yang pengembala peternak tahu, ya. Karena hewan itu ketika kita takut, ketika kita ragu, nah dia juga bisa rasakan. Ada insting hewani di sini. Jadi waliuri kita tahu. Maka pisau itu dijelaskan itu dalam sarah hadis ini, dalam Al-Wafi disebutkan, jangan pisau ini ditunjukkan kepada hewan, sembunyikan, baru dikeluarkan nanti ketika akan disembelih. Nah, itu baru dikeluarkan. Makanya ada sarung golok. Jadi kalau sudah direbah, dilus-lus, baru keluarkan goloknya, sembelih. Ini Pak, Islam mengatur dengan indah bagaimana kita memproses hewan kurban kita. Tidak sembarangan, tidak ditebas, tidak dicincang sembarang, tidak boleh. Ya, harus dengan baik, dengan cara yang baik. Nah ini Pak ya. Atau urusan memotong juga diatur. Ditebas tidak boleh, menyakiti. Nah, dipotong dengan baik. Kalau sapi, kambing, domba, kuda itu disembelih. Namanya sembelih itu ditidurkan dulu, baringkan sembelih. Ya, sembelih. Kalau unta namanya dinahar, ditusuk lehernya, kemudian ditarik ke bawah, tusuk, tarik ke bawah. Itu namanya nahar. Karena unta dipotong dalam keadaan berdiri, tidak bisa ditidurkan, dia berdiri, atau dalam menderung, diikat, dipancang kakinya, baru tarik, namanya nahar. Nanti cari di YouTube tata cara potong unta. Beda dengan tata cara potong sapi, kambing, kuda, dan kerbau dan lain-lain. Ini dia adab-adab dan sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika memotong hewan kurban. Lanjut, ini bagian distribusi sekarang. Ya. Mana tasarruf hewan kurban itu kemana? Pertama yang perlu dipahami, tidak ada patokan baku tentang pembagian daging kurban. Itu yang pertama. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat pembagiannya jelas kepada 8 golongan, 8 asnaf. Miskin, fakir, gharib, fisabilillah, ibnu sabil, fisabilillah dan lain-lain. Ada 8 golongan. Tapi hewan kurban tidak ada potongan baku. Tapi Nabi SAW sunnahkan menjadi 3 bagian. Sebelum itu di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qasim, wala ya'kulul mudhhi syai'an min udhiyatin mandurah. Kalau hewan kurban itu adalah hewan kurban wajib. Apa itu hewan kurban wajib? Hewan kurban nazar yang diniatkan untuk nazar, maka la ya'kulu syai'an minhu, tidak dimakan sama sekali, disedekahkan semua. Jadi kalau ada di sini tahun ini bernazar kurban, berjanji untuk kurban, maka itu hewan kurban tidak dimakan, disedekahkan semua. Ini kalau hukum kurbannya wajib. Ya, yang bernazar kurban wajib maka tidak dimakan, sedekahkan. Tapi kalau hewan kurbannya sunnah, ya, tatawwu, maka 3 pembagiannya. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj, fakulu minha, makan sebagian. Wa'imul qani'a wal mu'tar, berikan makan pertama al-qani. Siapa al-qani? Al-qani fakir miskin, orang yang meminta-minta. Nah, itu bagian. Wal mu'tar, mu'tar siapa? Orang yang tidak minta dan berkecukupan. Nah, itu juga dibagi kepada mereka. Berarti 3, dimakan sendiri, kemudian disedekahkan, yang ketiga dihadiahkan. Kalau sedekah itu untuk fakir miskin, kalau dihadiahkan itu untuk siapa? Untuk orang yang berkecukupan. Maka kita ini dibagi kupon itu bukan sedekah. Apa itu? Hadiah, karena cukup semuanya. Kecuali masuk kategori fakir miskin, maka masuk dalam kategori sedekah. Maka Nabi SAW dulu dan para sahabat, ketika mereka memotong hewan kurbannya, dia masak sendiri sedikit,
dimasak, dimakan sedikit, kemudian itu daging dibagikan dalam keadaan mentah, fakir miskin dicari, bagikan. Nanti sisanya, masih ada sisa, dibagikan kepada kerabat, keluarga, sahabat yang mereka termasuk golongan orang-orang yang mencukupi. Jadi begitu cara pembagian yang biasa Nabi SAW. Kalau hewan kurban yaitu kurban sunnah, maka dianjurkan memakannya sedikit, meskipun sedikit. Laukana luqmatan, luqmatan itu sepotong. Untuk apa? Mencari berkah dari hewan kurban tersebut. Karena di sini Imam Ibnu Khatib Al-Syarbini mengatakan al-afdal tasaddaq kullaha. Yang disunahkan yang paling utama disedekahkan semua, kecuali sedikit saja dari bagian hewan kurban yang dimakan. Untuk apa? Niatnya tabarruk, mendapatkan keberkahan dari ibadah kita tersebut. Makan sedikit, sepotong, 2 potong, ya, boleh, bagus seperti itu. Maka di sini sebutkan wa ya'kulu min al-udhiyah mutatawwu biha thulutsan 'ala al-jadid. Dalam pendapat qaul jadid dalam mazhab Syafi'i, sepertiga pertama dimakan keluarga mudhahi yang berkurban dan keluarganya. Ya kalau di sini mungkin yang kemarin saya cerita katanya di sini kalau mudhahi dapat 5 kilo. 1 kupon 3 kilo, 2 kupon 1 kilo, berarti 5 kilo. Ya Pak ya? Betul itu? Ya Pak ya? Pak Aziz ya? 5 kilo. Nah, berarti itu mudhahi 5 kilo. 7 orang berarti 35 kilo. Nah, itu punya jatah seperti itu. Nanti setelah dibagi itu mudhahi boleh, mau disedekahkan lagi boleh, mau dibagikan lagi boleh, hatta mau dijual boleh. Tapi bagi mudhahi tidak boleh. Mudhahi 7 orang terdaftar itu nama-namanya tidak boleh menjual hewan kurban. Daging kurban yang tidak boleh dijual. Nah, saya sebagai mudhahi dapat jatah 5 kilo. Saya tidak suka daging. Kemudian saya jual itu, jual deh 100.000 1 kilo, 5 kilo 500.000. Haram, tidak boleh. Maka panitia tidak boleh menjual hewan kurban. Kenapa? Karena posisi panitia sebagai wakil dari mudhahi. Harus dipahami Pak ya. Para mudhahi 7 orang setiap sapi itu telah mewakilkan kepada panitia untuk menguruskan hewan kurban. Potong, kuliti, distribusi, dan seterusnya. Maka posisi panitia kurban sebagai wakil dari mudhahi, orang yang berkurban, maka hukumnya sama, tidak boleh menjual daging kurban tersebut. Kecuali nanti panitia dapat jatah, ya, dibagikan dapat jatah, dia mau jual terserah. Tapi sebelum itu tidak boleh menjual, tidak ada haknya. Haram menjual daging kurban, haram menjual daging kurban. Wa amma thuluthani fakila yatasaddaqu biha wa rajjaha an-Nawawi fi tashih an-nadbi wa kila yahdi thuluthan lil muslimin ala dunya. Maka tadi yang kedua sepertiga yang kedua disedekahkan, sepertiga yang ketiga dibagikan sebagai hadiah untuk kaum muslimin yang cukup. Jadi boleh juga. Jadi 3 ini Pak ya. Makan, sedekahkan, bagikan. Ya itu yang disunahkan. Wala yabi, tidak boleh jual. Di sini ay yahrum, haram. Hukumnya haram. Haram artinya apa? Haram artinya dikerjakan berdosa. Ya, ditinggalkan berpahala. Jadi kita tuh urusan yang haram ditinggalkan saja berpahala. Ada opsi haram, mubah, halal. Maka yang haram ditinggalkan saja berpahala, tidak perlu dikerjakan, ditinggalkan saja berpahala. Ini konsekuensi hukum haram. Al-mudhahi bai'u syai' min al-udhiyah ay min lahmiha aw syi'riha aw sya'riha aw jildiha. Apa saja yang haram? Baik dagingnya ataupun bulunya ataupun kulitnya, termasuk kepalanya, tanduk dan semuanya, semua likulli ajza' min adha'il udhiyah, semua bagian dari hewan kurban haram dijual bagi mudhahi, ya, maupun mereka yang jadi wakil dari mudhahi, haram hukumnya. Wa yahrumu aidan ja'alahu ujratil jazaa, diharamkan juga menjadikan bagian daging kurbannya sebagai upah bagi mereka yang membeli. Misalnya gitu, saya punya sapi satu, saya kurban ini satu, ya. Kemudian karena saya sibuk, saya panggil tukang jaga. Tapi Pak, potong ke ini kurban.
potongkan. Nanti ambil nih kepalanya sama kita, atau ambil nih kulitnya. Nah, itu berarti menjadikan kepala atau kulit sebagai upah atas penyembelihan tersebut. Termasuk nanti panitia juga, ya, ketika menunjuk satu tukang jagal, tukang potong, kemudian diiming sejak awal, potong bikin Pak sapi, ya, setiap yang potong nanti ambil gitu kulitnya, kepalanya sebagai upah. Nah, itu haram, karena sama dengan menjual, sama dengan kategori menjual daging kurban. Ingat tadi sudah tekankan, panitia sebagai wakil dari mudhahi, orang yang pihak yang berkurban, 7 nama wakil. Maka hukumnya sama panitia dengan mudhahi. Dia sudah mewakilkan itu kepada panitia, maka dia tidak boleh menjualnya. Haram menjual, termasuk memberikan upah dari bagian dari hewan kurban. Tidak boleh. Kalau bagian dia, masalah. Kalau bagian dia memang jatah dia dibagikan 1 kilo, nah, dapat jatah bagian, ya. Tapi kalau itu dijadikan upah, tidak boleh, haram, ya. Lantas solusinya bagaimana? Kepala, kulit dibagikan, ya, dibagikan kepada siapa? Diterima, tidak mau itu Ustaz. Itu dicari orang itu, ambil ke kepala, buat apa saya tidak mau? Karena memang ada teknik khusus untuk mengelola kepala atau kulit. Maka solusinya pertama dua, ya. Solusinya pertama dua. Pertama, dijual. Ini memang jumhur ulama tidak boleh, tapi sebagian ulama ada yang membolehkan dengan niat penjualan itu uangnya, hasilnya dibagikan kepada fakir miskin yang berhak menerima bagian daging. Jadi mereka dapat daging, dapat uang. Nah, jadi dia dapat juga itu dibagikan. Karena kalau itu kulit dipotong-potong, ya, dia tidak bisa ngelola, tidak bisa bikin kerupuk, ya, kemudian makannya juga tidak, dijual pun harganya rendah. Maka solusinya begitu, dijualkan panitia, kemudian uangnya dibagikan kepada fakir miskin. Itu dia, ya. Solusi kedua, panitia cari fakir miskin yang berhak menerima itu kulit dan kepala, kumpul. Berarti 7 sapi ada 7 kulit, misalnya 7 sapi 7 kulit. Maka dikumpulkan berapa fakir miskin yang ada, datangkan kemari, tabe bapak-bapak sekalian, ini ada 7 kulit, ini saya serahkan kepada kita, mau terima tidak? Wah, kalau kulit mentah begitu kotor begitu buat apa Pak? Ah, begini kalau begitu Pak, saya minta izin sebagai wakil bapak-bapak sekalian, sebagai penerima ini kulit, izinkan saya menjual ini kulit, nanti hasilnya saya kasih kemana? Mau? Oh, mau itu pasti, ya. Kalau begitu pasti mau, ya. Kalau dibagikan kulit biasanya nolak, tapi Pak, kulit ambil. Ayo, buat apa Pak? Nggak usah. Kalau begitu tapi izinkan saya jualkan ini kulit, nanti hasilnya, uangnya saya bagikan kepada kita semua. Cocok? Wah, cocok kalau begitu, insya Allah pasti cocok. Begitu solusi, ya. Karena tadi untuk menghindari keharaman dari menjual, ya. Wa yut'am hatman min al-udhiyah al-mutatawwi biha al-fuqara wal masakin. Maka yang paling wajib nih, hatman, wajib hukumnya fakir miskin dapat bagian, ya. Fakir miskin wajib dapat bagian, meskipun sedikit. Sekali lagi, tidak ada patokan takaran, tidak ada sekilo, 2 kilo, setengah kilo, 200 gram, 100 gram. Pokoknya berapapun itu ada fakir miskin yang dapat bagian, harus ada yang dapat bagian. Dan hendaknya wajib hukumnya, sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya dibagikan dalam keadaan mentah, ya, dalam keadaan mentah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, fakulu wa tasaddaqu waddakhiru, makan, sedekahkan, simpan. Nah, karena memang orang miskin, fakir miskin jarang makan daging. Dia bukan mau makan daging 1-2 hari aja, 3 hari aja, atau hari tasrik saja. Dia mau makan daging nanti seminggu ke depan makan lagi, 2 minggu lagi, bulan depan makan lagi. Ya, maka itu disimpan. Kalau dalam keadaan masak, dalam bentuk coto, nggak bisa. Maka yang paling mungkin untuk disimpan dalam keadaan mentah. Maka para ulama bilang hukumnya wajib dibagikan dalam keadaan mentah. Di sini ada kreatif lagi. Kalau daging mentah dibagikan, kalau tidak punya kulkas agak susah. Maka di sini MUI membolehkan membagikan daging kurban dalam bentuk kornet. Memang diolah, tapi tetap mentah ya, kornet itu. Olah kemudian dibagikan dalam ukuran tertentu, setengah kilo atau 1 kilo. Nah, itu boleh. Pembagiannya seperti itu.
Kalau akikah beda lagi. Kalau akikah harus dalam keadaan matang, bukan mentah. Nah, ini bedanya nanti udhiyah dengan akikah. Ya, kalau udhiyah dibagikan harus dalam keadaan mentah. Kalau akikah lebih bagus dibagikan dalam keadaan matang, dimasak. Ya. Kalau udhiyah tulangnya bagusnya dipotong-potong kecil dibagikan. Bagusnya udhiyah. Tapi kalau akikah tulangnya tidak dihancurkan, utuh. Karena tadi dia untuk memperbanyak kuah segala macam tadi. Nanti setelah ini ada bab namanya akikah. Boleh tidak kurban niat sekaligus akikah? Ini sering ditanyakan. Ya. Maukah juga kurban, Ustaz? Tapi anakku baru lahir. Ya, perempuan, berarti 1 ekor kambing. Bisa tidak? 2 niatnya, Ustaz. Ya, akikah saya, karena dia baru lahir tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah. Ya, atau tanggal 5 Zulhijjah yang pas kalau nanti tanggal 13 atau tanggal 12 hari tasyrik jatuh dalam keadaan masih hari tasyrik, masih kurban. Biar dapat double, boleh akikah masuk kurban. Jadi dia ini orang mau pahala banyak, modal sedikit. Pahala mau banyak, mau dapat pahala kurban, mau dapat pahala akikah, tapi modal 1.850.000. Cuman 1.850.000. Mau boleh tidak? Para ulama 2 pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk pendapat utama dalam mazhab Syafi'i adalah tidak boleh menggabungkan kurban dengan akikah. Kenapa? Karena kurban dan akikah itu sebabnya beda. Kurban itu sebabnya adalah Idul Adha dan hari tasyrik. Ya. Sedangkan akikah sebabnya adalah kelahiran seorang anak, maka beda. Dan juga tadi pembagian itu beda. Kalau hewan kurban dibagikan dalam keadaan mentah, sedangkan akikah dibagikan dalam keadaan matang. Maka di sini para ulama menyimpulkan karena sebab yang berbeda, maka tidak boleh menggabungkan antara udhiyah dengan akikah. Tapi tidak dipungkiri ada sebagian ulama, termasuk dalam beberapa ulama mazhab Syafi'i, salah satunya Imam Al-Bahuti, murid senior Imam Syafi'i, mengatakan boleh. Ya, dengan niat yang sama, sedekah atau yang lain. Sedikitlah pendapat ulama yang membolehkan. Tapi saya lebih condong mendapat kepada jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan tidak boleh karena sebab yang berbeda tadi. Ya, kurban sendiri udhiyah. Bagusnya bagaimana biar dapat akikah plus kurban juga. Kalau anaknya perempuan, maka 2 kambing, 1 untuk kurban, 1 untuk akikah. Kalau anaknya laki-laki, maka 3 kambing dibeli, 1 untuk kurban, 2 untuk akikah. Jangan pelit dalam ibadah. Kalau mau dapat pahala lebih, keluarkan modal lebih. Itu solusinya. Ya. Jadi jangan beli 1 kambing untuk akikah dan kurban. Enggak usah, beli dulu. Kalau mau dapat 2 keutamaan, akikah nih, kurban. Nah, begitu solusinya, ya. Wal afdal tasaddaq bi jami'a illa luqmatan aw luqman yatabarrak al-mudahi bi akliha fa inna yasun lahu dzalik. Tapi yang paling afdal tadi kalau mau disedekahkan semua boleh tidak Ustaz? Boleh. Jatah saya 5 kilo sebagai mudhahi tidak usah. Panitia bagikan ini saja jatah saya. Disedekahkan semua. Tapi saya minta sedikit saja. Iriskan saja sedikit untuk saya panggang, saya makan. Kenapa? Untuk ngambil berkahnya saja. Maka di sini al-afdal disedekahkan semua illa luqmatan, sepotong atau 2 potong kita makan, kemudian untuk cari berkah semuanya selebihnya disedekahkan. Itu afdal. Tapi kalau di sini tidak biasanya. Ya, mudhohi pun mau. Betul tidak Pak? Yang kurban pun minta macam-macam minta. Tapi panitia lidah sepotong, tulang sumsum yang belakang tadi sama paha pesan juga penting, ya. Boleh, nggak masalah, ya boleh. Tapi afdal paling ulama sedekahkan semua. Karena memang ada sebagian ulama bahkan mewajibkan untuk makan, harus dimakan. Maka untuk keluar dari perbedaan ini adalah yang paling utama sedekahkan semua, makan sedikit saja, meskipun sedikit, ya, untuk mencari berkah.
Wa idza akala ba'du wa tasaddaqa bil baqi hasalahu as-shawab at-tanhiya bil jami'. Maka jika seseorang itu makan sebagian, disedekahkan sebagian, maka dia dapat pahala udhiyah yang sempurna. Wa tasaddaqa bil baqi, ataupun disedekahkan sebagian, dapat pahala yang sempurna. Maaf, ada yang ketinggalan. Termasuk sunnah dalam udhiyah adalah bagi yang berkurban, yang sudah berniat berkurban, maka ketika masuk nanti 1 Zulhijjah, ya 1 Zulhijjah yang ditandai terlihatnya hilal bulan Zulhijjah dimulai ba'da maghrib, maka hendaknya menahan diri untuk memotong kuku, rambut, mencabut bulu baik yang ada di muka dan seluruh tubuh kita. Nah, itu hendaknya tidak dipotong, tahan. Kata-kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah. Hilal itu dilihat pada maghrib. Wah, terlihat nih besok 1 Dzulhijjah. Saya sudah niat memudhi, sudah setor nama, sudah bayar uang, artinya sudah niat udhiyah. Maka jangan potong. Kata Nabi, wa arada ahadukum ayyudahi falyamsik min sya'rihi wa alfarihi. Maka tahanlah olehnya kuku rambutnya untuk dipotong. Jangan potong kuku, jangan potong kumis, potong rambut, cabut ketiak, semuanya jangan dicabut. Tahan sampai kapan? Sampai nanti kurbannya disembelih. Nah, itu sunnah. Ya, kata Nabi SAW. Tahan, hadis dari Ummu Salamah. Ya, maka ini sunnahnya bagi yang mudhi, namanya sudah ada di situ. Nanti masuk 1 Zulhijjah, jangan lagi potong-potong. Ini sunnah Nabi SAW. Ya, jangan lagi potong-potong. Yang ini dulu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Selesai bab udhiyah. Ya, alhamdulillah sudah selesai bab udhiyah. Masih ada sekarang tanggal 12 Juni. Udhiyah diperkirakan 20 Juli. Ya, masih 1 bulan 8 hari. Ya, tapi masih sempat lah untuk mengumpulkan uang modal untuk ikut berudhiyah. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terlibat dalam amal soleh ini. Mungkin sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan, Pak. Ya, bagus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Ustaz, yang saya ingin menanyakan tadi masalah kurban nazar. Kalau kita berkurban bernazar, misalnya keluarga kita kan tidak boleh dimakan. Ya. Misalnya kalau karena ada sesuatu yang kita ada sesuatu kemudian kita bernazar untuk berkurban 1 ekor hewan. Nah, apakah kalau misalnya kita setelah kita berkurban kemudian kita masak untuk panggil keluarga, apakah keluarga yang lain boleh makan? Atau seperti apa? Katakan kita berkurban hanya dalam satu keluarga gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kayak orang tua atau saudara-saudara yang lain, apakah boleh makan? Ya. Kemudian yang kedua, Ustaz, yang masalah tadi dan sebagainya, kita kan berkurban dia untuk keluarga, hanya kayak keluarga saya. Ya. Apakah saya satu keluarga yang tidak disunahkan untuk tidak melakukan potong atau hanya nama yang satu saja? Ya. Pertama, ketika itu hewan kurban nazar, maka siapa saja yang terlarang untuk memakannya? Pertama, yang bernazar. Ya, ini jelaskan pertama. Pertama yang bernazar dan keluarganya tidak boleh makan. Keluarganya apa? Keluarga inti, istri, anak-anak tidak boleh makan. Nah, tapi selain itu kerabat, sepupu, bibi, yang di luar keluarga boleh. Tapi yang dilarang di sini adalah keluarga inti. Saya, istri, anak-anak, itu tidak boleh makan. Tapi selain itu kerabat, sepupu atau keluarga, om, tante, keponakan, itu boleh makan. Nah, jadi itu kurban nazar yang terlarang untuk makan yang kita dan keluarga inti kita tidak boleh makan. Nah, yang kedua, potong kuku. Nah, siapa yang dilarang di sini? Yang dilarang di sini mudhahi, yang berkorban, keluarganya enggak. Nah, jadi anak, istri yang bukan namanya, atas namanya itu mendaftar kurban, itu tidak masalah. Yang terlarang itu bagi kita yang akan berkorban sebagai mudhahi. Nah, itu terlarang. Ya, tolong nih, mana remaja itu, antarkan mic. Bagian dakwah, Ridho.
Nah, jangan Bapak itu. Ya Pak, salam. Tentang penyembelihan yang tadi sedikit dibahas masalah penyembelihan itu masalah yang menyembelihnya muslim dengan non muslim. Nah, yang saya mau penjelasan bahwa daging sembelihan yang menyembelih itu di luar muslim, apakah halal juga untuk dikonsumsi atau bagaimana? Itu barangkali yang saya tanyakan. Kemudian daging yang disembelih itu betul-betul bagus atau tidak, ini ya seperti minggu kemarin yang saya jelaskan kembali bahwa sebaiknya memang ada semacam dari pihak penjual daging ini layak dikonsumsi atau hewan ini layak dikonsumsi. Itu barangkali karena selama ini banyak yang membeli tidak tahu apakah sehat atau bagaimana. Ya, ini barangkali itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Sembelihan non muslim ini ada penjelasan yang perlu diperinci. Pertama, kalau dia musyrik, minal musyrikin. Musyrikin itu siapa? Agama di luar agama samawi. Agama samawi itu adalah agama yang turun dari langit. Islam, Nasrani, Yahudi. Tapi di luar itu musyrik. Ya, agama Shinto, Konghucu, Hindu, Buddha, Zoroaster, Majusi dan lain-lain. Itu namanya musyrik. Kategori musyrikin. Maka sembelihan penyembah berhala, penyembah pohon, penyembah macam-macam itu disebut wasani, ya, kaum pagan. Maka sembelihan mereka haram mutlak, tidak boleh kita makan. Tapi sembelihan ahli kitab minal Yahudi wan Nasrani, dari orang Yahudi dan Nasrani, ini khilaf. Para ulama sebagian menghalalkan sembelihan mereka. Mereka potong ayam halal, mereka potong kambing halal, mereka potong sapi halal. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3. Ya, uhilla lakum ta'amukum hillun lakum. Ya, makanan mereka halal untuk kalian dan sembelihan mereka halal kecuali yang disembelih babi haram. Ya. Tapi sebagian ulama yang menolak juga ada, yang mengatakan ahli kitab hari ini, Nasrani dan Yahudi hari ini berbeda dengan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Sudah beda, ya, mereka sudah menyimpang terlalu jauh. Ya. Maka ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang menghalalkan secara mutlak, pokoknya ya asal dia Yahudi, Nasrani agamanya, sembelihan mereka halal, potong ayam mereka halal, boleh dimakan. Kalau mereka potong sapi halal, boleh dimakan. Kambing halal, boleh dimakan. Tapi ada juga ulama kedua berpendapat tidak, haram mereka itu, sembelihan mereka, karena mereka ahli kitab hari berbeda nih dengan ahli kitab yang dahulu. Tidak halal lagi sembelihan mereka, karena mereka sudah jatuh kepada orang musyrik. Nah, ini dua pendapat. Tapi saran saya ya, untuk menghindari hal-hal yang kurang baik, karena ya, banyak hal yang perlu kita hindari. Pertama, bejananya, alat makannya, ya, yang boleh jadi digunakan juga untuk sesuatu yang najis dari makanan-makanan lainnya. Kita tidak tahu dan tentu kita tidak terbiasa dengan itu. Maka kalau secara hukum pun nanti terdesak sekali kita harus makan seperti itu, toh ada pendapat ulama yang mengatakan sembelihan mereka. Tapi kalau pun tidak, carilah sembelihan muslim, lebih aman, lebih tenang, lebih nyaman, lebih mutmain gitu. Ya, karena orang muslim itu Pak, walaupun dia menyembelih tidak baca bismillah, sembelihannya cuma makruh, tidak sampai haram. Ya, muslim itu. Ya, kalau dia lupa baca bismillah boleh, tapi kalau sengaja makruh, tidak sampai haram sembelihan. Nah, beda dengan orang-orang di luar muslim. Maka ini juga diperinci. Kalau ahlu kitab ketika menyembelihnya itu dia mengucapkan nama Allah, maka halal sembelihan. Tapi kalau misalnya mereka menyembelihnya itu dengan menyebutkan nama Tuhan-Tuhan mereka, maka haram. Nah, tapi kita kan tidak bisa memastikan itu.
ya, ketika ada sembelihan maka memang lebih aman menjadi sembelihan muslim saja. Karena kita tidak tahu, tidak bisa kita pastikan. Ada tukang jagal non muslim saja. Kita cross check tadi Pak. Tadi kita potong itu sebut apa? Apa nama baca-baca kita? Tidak mungkin kita tanya, ya sulit kita mau tanya. Ya, demi bapak yang di atas kah atau demi bapak yang lain kah atau yang mana, tidak bisa kita pastikan. Nah, maka lebih aman pakai sembelihan muslim. Nah, begitu Pak ya? Insyaallah. Ada lagi? Nah, tapi Waalaikumsalam. Ini tadi itu yang terkait batasan satu keluarga. Maksudnya kalau satu keluarga seperti itu kan nanti barunya karena semua itu Ustaz. Sekarang begini, kalau misalnya saya ada 3 bersaudara, tapi semua sudah kawin semua. Artinya kan di sini kalau batasan keluarga berarti ada 3 keluarga. Nah, pertanyaan saya, bagaimana misalnya kalau ibu yang orang tua saya yang berkorban, apakah yang 3 keluarga ini yang sudah kawin semua, kalau dengan ibu yang ibu yang bersedekah, apakah semua orangnya karena semua itu bawa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disebutkan Ali Imran, surat Ali Imran disebutkan keluarga. Alun itu adalah Ali Muhammad, berarti Nabi Muhammad ke bawah. Muhammad, Fatimah, Zainab, termasuk menantu keluarga ke bawah, anak cucu itu termasuk disebut Ali Muhammad. Makanya kalau ada gelar marga itu disangka kalau bisa Ali Muhammad berarti Muhammad ke bawah. Berarti yang ke atas ke samping tidak dapat. Cuman Muhammad ke bawah saja. Maka kalau bagaimana tadi pertanyaan kalau yang berkorban itu atas nama orang tua yang masih hidup, maka itu termasuk bapak fulan dan keluarga. Meskipun anaknya sudah berkeluarga, sebagaimana Rasulullah juga, Fatimah sudah berkeluarga, Zainab sudah berkeluarga, Ummu Kulsum sudah berkeluarga, Ruqayyah sudah berkeluarga, tetap berpahala. Nah, kalau atas nama orang tua, ya orang tua yang maju, maka keluarga bapak fulan, termasuk itu anak-anak di bawah, meskipun sudah berkeluarga, dapat pahala. Itu disebut kategori alun, keluarga. Seperti itu. Allah jelas gitu ya? Ada lagi Pak yang perlu kita diskusikan? Nah, mungkin agak lain detail mungkin perlu juga. Ya, ada. Pojok. Nah, ini anak-anak kita ini remaja masjid Pak. Jadi ada bagian dakwah sekarang. Ketuanya Rito. Anak siapa itu? Nah, itu bapaknya. Pak, mari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kalau tidak salah tangkap kalau harus dikoreksi. Iya. Bismillah kalau yang saya tangkap itu sunnah saja. Apa itu? Sunnah. Bismillah. Bismillah. Ya. Nah, kalau yang saya paham sekarang ini, kalau kita memotong hewan tanpa mengucapkan Bismillah, itu dianggap sebagai bangkai. Ya. Tidak boleh kita makan kalau tidak membaca Bismillah. Tapi kalau seperti kalau Sunnah, ya menurut pandangan seperti itu. Ya. Yang kedua, kalau di kita kurban itu persoalan sebenarnya teknisnya. Teknisnya saya kira kalau kita lihat kita buka di YouTube misalnya, itu kesalahan sederhana. Kalau kita mau kita introspeksi apa yang kita lakukan, saya kira banyak, termasuk misalnya tadi dijelaskan menjual misalnya seperti itu. Saya kira itu hal, saya kira bukan seperti ini saja. Saya kira sekarang menjadi bisnis seperti itu. Ya. Memberikan upah dengan memberikan kulit itu kepada tukang jaga, memberikan kepalanya kepada tukang jaga. Kemudian hal seperti itu saya kira hal yang banyak terjadi. Bukan hanya di masjid kita. Termasuk misalnya menyimpan tulang. Itu tulang saya kira harus dibagi juga menurut saya. Harus dibagi seperti yang dijelaskan tadi. Harusnya panitia itu concern kalau harusnya dibagi semua. Tidak boleh simpan-simpan pengalaman seperti itu. Saya waktu masa kuliah itu banyak ada
simpan sampai anaknya banyak dagingnya. Sejak itu saya tidak boleh jadi desa. Saya tidak mau lagi karena kita tegur kita yang akan tidak bersemangat kita. Iya. Itu persoalan seperti itu. Mungkin sering terjadi hal seperti itu. Saya kira mau tanya Salam. Ya, masalah mengucap bismillah itu memang para ulama berbeda pendapat. Memang salah satu ulama uhilla li ghairillah, ya, jadi salah satu menyebabkan hewan kurban itu ya halal untuk dimakan, disembelih dengan cara yang syar'i. Artinya apa? Mengucapkan bismillah di sini. Ketika tidak diucapkan bismillah menjadi bangkai. Ya. Tapi sebenarnya cukup seorang muslim ketika dia itu menjadi muslim, maka dia menyembelih hewan kurban itu atas dasar i'tiqad dia, akidah dia sebagai seorang muslim tunduk. Maka di sini disebutkan, disyaratkan apa? Mengucapkan bismillah itu sebagai disunahkan untuk dianjurkan. Kenapa? Kenapa bisa disunahkan? Karena memang ada kondisi di mana lupa, ya, baik sengaja atau tidak sengaja. Nanti ada turun hukumnya lagi. Kalau dia lupa, maka lupa, misalnya lupa baca bismillah ketika mati jadi bangkai, sembelihan. Jadi bangkai tidak? Saya beli ayam, ya buru-buru kan, langsung potong. Lupa saya baca bismillah, jadi bangkai tidak? Tidak. Bukan kata saya, para ulama. Tidak jadi bangkai, ya. Kalau dia lupa, ya lupa, maka sembelihannya sudah sah, meskipun lupa. Ya. Bahkan kalau dia tinggalkan secara apa? Sengaja pun, ya sengaja pun, hukumnya itu makruh, tidak sampai haram. Tapi memang tetap yang paling utama ucap bismillah, paling utama itu. Kenapa di sini? Kenapa bisa ada kesimpulan hukum seperti itu? Karena memang seorang muslim itu menyembelih atas dasar agamanya, Kita muslim, saya mukmin, maka sembelihan saya atas dasar agama saya, i'tiqad saya itu cukup. Maka tadi muncullah tadi keterangan kesimpulan hukum seperti itu. Tetap bismillah, kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Tapi tidak otomatis ketika seorang muslim meninggalkan bacaan basmalah, kemudian sembelihannya jadi bangkai. Tidak sampai sana. Ini apa? Turun hukum fikihnya, Pak ya. Ini saya jelas kerangka berpikir fikih. Jadi saya bukan pendapat saya. Ini pendapat dalam masalah fikih. Jadi tetap yang paling utama baca bismillah, baca bismillah. Tapi memang ada turun hukumnya tadi. Kalau lupa bagaimana? Kalau ditinggalkan sengaja bagaimana? Jatuhlah hukum tadi. Tapi kalau kita sembelih dengan menyebut nama selain Allah, jelas haram, jadi bangkai. Saya sembelih dengan nama pohon beringin depan rumah, sembelih, haram. Mati itu ya, tidak boleh makan, haram. Meskipun yang nyembelih orang muslim, ya, meskipun yang nyembelih karena sudah musyrik, sudah melakukan ya satu amal kekufuran, menyembelih bukan dengan nama Allah. Nah, itu jelas haram dan jadi bangkai. Saya sembelih dengan nama bapak saya, itu jelas tidak boleh, tidak halal karena menyembelih bukan dengan nama Allah. Tapi kalau lupa ditinggalkan dengan sengaja tadi, itu hukum. Tapi kalau disembelih dengan nama Allah, haram, bangkai, tidak boleh makan. Kalau disembelih dengan tidak nama Allah. Tapi kalau tidak disebut nama Allah, itu ada hukumnya, itu berbeda. Itu yang pertama. Kedua, apakah ada hadis tentang seperti tadi kalau kita namanya hadis yang menjelaskan bahwa kita harus baca bismillah begitu? Oh iya, hadis harus baca bismillah itu ada. Samillah kata Rasulullah, bacalah bismillah. Baru apa dalilnya? Ya perbuatan Nabi ketika menyembelih baca apa? Bismillah, Allahu Akbar. Itu perbuatan Nabi. Kemudian turun hukumnya bahwa baca bismillah sunnah. Tapi makanya tidak semuanya harus ada apa? Ulama juga berpendapat seperti tidak sembarangan. Mereka sudah mengumpulkan sekian dalil, baru turun kesimpulan itu baru muncul. Tidak sembarangan. Oh begini tidak sembarangan. Jadi jangan suzon sama para ulama. Para ulama itu sudah kapasitas ilmunya sudah layak untuk mendapat. Kesimpulan hukum itu bukan mengada-ngada. Kesimpulan hukum kalau lupa begini, kalau ditinggalkan saja begini itu sudah melalui proses ijtihad yang ketat. Mereka sudah kumpulkan dalil Al-Qur'annya, mereka sudah kumpulkan hadis-hadisnya, barulah muncul kesimpulan hukum seperti itu. Jadi tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Baru muncul kesimpulan seperti itu. Jadi ya, itu semua melalui proses yang ketat, tidak sembarangan. Jadi ulama ada berpendapat seperti itu, tidak sembarangan. Jadi seperti itu ya. Lalu juga termasuk tadi kesalahan-kesalahan itu ya adalah apa yang terjadi hari ini, dan itu harus kita perbaiki. Ya, agar apa?
agar ibadah kita lebih baik, lebih diterima, lebih berkah, lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka yang salah-salah, yang kurang tepat, ya kita perbaiki, ya harus kita perbaiki. Ya perbaiki bagaimana? Ya terlibat langsung, diingatkan, dinasihatkan. Nanti terlepas dari itu ya sudah, apalagi bisa dibikin. Kan sekedar kita wa ma arsalnaka illa al-balagh. Tugas kita menyampaikan. Nah, saya sampai kajian saya ini dilakukan, saya sudah sampaikan saja. Nanti panitia mau bikin yang lain, ya terserah Allah. Saya tidak ada tanggung jawab itu. Di hadapan Allah saya punya ilmu ini, saya sampaikan, saya jelaskan. Nanti yang melaksanakan, yang punya kebijakan, nah dia yang akan bertanggung jawab lagi selanjutnya. Dan saya tentu berlepas diri dari itu. Kalau ada kebaikan di situ pun diamalkan, nah saya dapat pahala, dapat royalti. Alhamdulillah, ilmu yang bermanfaat. Kalaupun tidak sampai dikerjakan, tidak masalah. Saya pun tidak sakit hati, tidak akan sakit hati saya. Tidak cocok pendapat saya, pendapat Ustaz, tidak masalah. Alhamdulillah, tidak masalah. Kalau tidak ikut, yang penting setiap kita akan bertanggung jawab ke hadapan Allah. Saya bertanggung jawab dengan ilmu yang saya ketahui, yang melaksanakan akan bertanggung jawab dengan ilmu yang dia miliki. Maka setiap kita akan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Apa ada lagi? Sedikit saja. Ya. Tadi yang masalah memotong memotong sesuatu yang kalau misalnya gini dia punya niat lain, misalnya karena tempat ini jaga keramat misalnya, kemudian dia potong bukan kerbau misalnya, tapi dalam proses pemotongannya tetap basmalah, apakah dagingnya haram? Ya. Talbisul haqqa bil batil, yaitu membungkus yang buruk dengan yang baik. Sama seperti koruptor sedekah uang korupsi. Ya, sama itu. Korupsi 2 miliar, nah sedekahkan 1 miliar untuk membersihkan harta. Sama aja. Berkurban tapi untuk kemusyrikan, ya, meskipun kurban. Jangan kan cuma satu kandang sapi pun dikurbankan, kalau untuk kemusyrikan tidak diterima. Haram, jatuh kepada amal kufur. Meskipun judulnya pakai bismillah, sama seperti orang berzina, baca doa dulu, Allahumma jadibna syaitan wa jadibi syaitan parazata, pakai selimut, baca sama saja. Jadi yang dinilai itu hakikatnya, jangan sampulnya. Ya. Saya mencuri dari orang dengan niat apa? Mengambil hartanya untuk disedekahkan orang, sama hakikatnya. Ya, kalau itu kan hakikatnya memberikan sesajen. Meskipun bismillah, sapinya dipilihkan yang gemuk, ya, warnanya demikian sesuai sunnah semuanya, tapi niatnya sudah rusak sejak awal. Untuk apa? Amal tidak cocok. Ya, sama kayak tadi orang berzina, ya, berzina baca bismillah, berdoa pakai selimut, ya sama saja. Berzina ya berzina, sama ada judulnya apa ibadah segala macam. Tapi kan saya pakai sunnah, ya. Saya kan zinanya baca bismillah. Ya emang terus mau berubah hukumnya? Tidak, sama. Begitu Pak Agus ya. Jadi tidak bisa itu. Sampul kemudian masuk dalam isi. Berbeda. Cukup Pak? Ya cukup insyaallah ya. Semoga apa yang disampaikan menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang di tentang apa hukum proses hewan kurban yang betul-betul mati langsung kita beli. Ya. Apa hukumnya? Ya. Pak Ketua, jadi di sarapan ini? Sarapan jadi? Sarapan pagi? Oh. Ya, rencana ada sarapan pagi. Nggak tahu saya, sudah siap belum? Coba cek lah, di belakang sudah ada belum? Di belakang. Ya. Ya, dipastikan pertama bagaimana menguliti hewan kurban yang masih kejang-kejang, belum mati sempurna. Maka makruh. Ya, maka harusnya hewan kurban itu didiamkan beberapa saat sampai betul-betul mati, nggak bergerak. Ya, artinya sampai darahnya sudah keluar semua, ya, sudah mati betul-betul itu. Tidak perlu juga pakai dicek pakai detak jantung. Sudah tidak bergerak dia, sudah keluar darahnya semua, tenang dia.
artinya butuh waktu ya sekitar 5-10 menit atau kisaran angka segitu, maka baru diproses. Jangan buru-buru, karena boleh jadi dia masih sakaratul maut. Ya, jadi lebih baik, lebih bagus sampai selesai, betul-betul tenang, selesai proses pengeluaran darahnya, baru diproses untuk lebih baik lagi seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup Pak ya? Cukup ya. Mungkin ini dulu. Semoga apa yang disampaikan, yang kita kaji, yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini dihitung sebagai amal soleh, amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita duduk dalam majelis ilmu, maka apapun yang kita bahas di sini akan dihitung sebagai kebaikan yang akan menambah pundi-pundi amal soleh kita. Maka mari kita tutup untuk menyempurnakan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana, salah kata, salah sikap yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada misalnya Pak? Misal, tidak melawan.